Salam ngobras, salam sahabat ngobras. Wah, shalom Pak Ezra, apa kabar? Shalom. Salam untuk semua penikmat ngobras di mana saja. Dari Pantai Indah Kapuk, Pik 2, saudara. Kita lagi ada di Pasir Putih. Kita tadi lagi ngobrol, ngopi, dan akhirnya, wah, kenapa nggak kita bahas aja sekalian ya mengenai isu-isu yang lagi viral hari-hari ini. Tapi kita nggak mau semakin memperkeruh, tapi kita tetap fokusnya kepada pengajarannya, Pak. Intinya Pak, kalau saya melihat kan ada sebuah pintu masuk mengenai hierarki ketritunggalan Allah, Bapa, Yesus, Anak, dan Roh Kudus ini seakan-akan ada hierarki. Kita bahas dari situ dulu Pak. Mengenai hierarki ini dari pandangan Pak Ezra gimana? Nah, memang kalau kita bahas atau membaca ayat-ayat Alkitab tertentu saja, memang kelihatannya demikian. Terutama relasi Bapa dan Anak, ya kan? Nah, tapi kenapa ada kesan hierarki di sana? Ya karena ada pengutusan. Karena anak diutus oleh Bapa atau Bapa mengutus anak, dan karena anak sebagai utusan dia harus melakukan kehendak-kehendak Bapa, maka itu memberi kesan bahwa anak ini posisinya di bawah Bapa. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir menafsir Alkitab itu kan hanya tidak boleh lihat 1-2 ayat kan, tapi lihat seluruhnya lalu ditafsirkan bersama-sama. Nah, tapi nanti kalau kita melihat ayat-ayat yang lain ada kesan kesetaraan juga di sana. Nah, tapi sebenarnya kan begini loh Pak, bahwa Bapak menjadi, kita kalau bicara tentang kesetaraan, itu kesetaraan dalam hakikat atau kesetaraan dalam fungsi, ya kan Pak? Pak Yos sama istri. Ya. Tuhan kan menetapkan Pak Yos kepala keluarga. Ya. Berarti Bapak kedudukan lebih tinggi dari Ibu kan? Tapi dalam hal hakikat dan kesederajatan, apakah sebagai manusia, apakah kemanusiaannya Pak Yos lebih tinggi dari istri? Sama-sama manusia. Sama-sama manusia dan setara. Ya. Tapi dalam hal ini demi keteraturan maka ada hierarki, yaitu tapi hierarkinya bukan dalam hakikat, tapi dalam fungsi. Nah, begitu juga kita harus membedakan antara fungsi Kristus sebagai utusan dengan derajat dia sebagai hakikat dia sebagai Allah. Dalam hakikat tidak bisa ada hierarki, tapi dalam fungsi demi keteraturan itu harus ada. Waktu itu kita pernah bahas, jadi sahabat ngobras yang mau menggali lebih lagi tentang hierarki itu sudah terbantahkan dalam diskusi kita ngobrol Alkitab santai tentang ketritunggalan Allah. Poin masuk saya gini Pak Ezra, kita sepakat nih secara hierarki itu tidak ada hierarki antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sebelumnya pembahasan kita terakhir juga tentang Stephen Erastus mengenai waktu itu Yesus sebagai manusia belum jadi Tuhan gitu kan. Nah, kayaknya ini pintu masuk tentang hierarki ini jadi pintu masuk mulai melencengnya pengajaran ini gitu. Apakah penjelasan detailnya seperti apa Pak mengenai inkarnasi? Jadi seakan-akan kan ada satu waktu tertentu ini Yesus manusia nih, waktu ini Yesus jadi Tuhan nih gitu. Nah, di mana nih kenosis pengosongannya ini sebetulnya secara teologis? Ya, jadi silakan. memang waktu kita bahas soal Stephen Erastus, waktu Yesus belum jadi Tuhan, saya belum terlalu memahami apa maksud dia sampai saya mendengar pengajaran bapaknya. Ternyata begitu. Jadi Yesus ini manusia, dimasuki oleh Logos atau Bapa atau Anak, lalu dia menjadi manusia yang taat, sampai titik tertentu dia akan diangkat atau dilantik menjadi Tuhan. Jadi sepertinya masih masuk di dalam teko lalu digosok baru jadi Tuhan. Nah, karena itulah sebelum pekerjaan Kristus selesai dia belum jadi Tuhan. Nah, itu kan aneh kan Pak, bahwa yang namanya Tuhan ya dalam pengertian Allah sungguh-sungguh ya, itu tidak bisa ada saat di mana dia non Tuhan baru jadi Tuhan. Itulah sebabnya maka dalam pemikiran dan ajaran Erastus itu Pak, dia membedakan antara Tuhan dan Allah. Maka dia bisa mengatakan Yesus itu Tuhan. Nanti setelah ketaatannya dia jadi Tuhan. Tapi bukan Allah. Nah, ataupun dia terpaksa kalau mau dikatakan Allah, tapi bukan Elohim Yahweh. Jadi dia Yesus bisa Elohim, tapi bukan Elohim Yahweh. Nah, Elohim Yahweh hanya Bapa. Jadi tetap ada hierarki gitu. Ya, tetap ada hierarki. Itu dia Pak. Makanya kan saya pintu masuknya melalui hierarki. Ini kayaknya karena memang seakan-akan mensetratakan lebih tinggi mana, tengah, lalu bawah, baru Roh Kudus gitu. Ya, makanya Roh Kudus pun
Bahkan apakah Roh Kudus pribadi atau tidak, itu menentukan. Begitu kita menganggap Roh Kudus pribadi, maka dia percaya Tritunggal. Ya. Tapi ketika dia melihat Roh Kudus bukan pribadi, maka jadi Tritunggal. Makanya dia bilang Allah itu bisa Tritunggal, tergantung kita melihat Roh Kudus bagaimana. Lantas bagaimana penjelasan paling praktis, taktis, dan paling mudah dicerna mengenai inkarnasi? Ya, Dalam konteks ini. Ya, kalau kita melihat dalam pandangannya Erasmus itu kan, dia kan tidak percaya inkarnasi. Tapi dalam penjelasan dia, alasan dia mengapa tidak inkarnasi tidak mungkin, rupanya dia bicara soal tipisan. Sehingga itulah yang saya deteksi, dia tidak bedakan antara inkarnasi dengan reinkarnasi. Jadi Pak Yos mati sekarang tapi lahir kemudian. Kalau reinkarnasi dari manusia kembali jadi manusia, atau bahkan non manusia. Tapi kalau kita inkarnasi ini kita bicara tentang Allah menjadi manusia. Nah, dia kan tidak mengakui bahwa Logos menjadi manusia, tapi Logos masuk ke dalam seorang manusia. Nah, padahal konteks Yohanes 1 ayat 1 tidak bisa mengartikan Logos bukan Yesus. Penjelasan detailnya mengenai Logos dari sudut pandang Pak Esra. Nah, Kata Logos itu sendiri. Ya, Logos sendiri itu kan artinya kata, ya, atau firman, ya. Nah, ini istilah Yunani, ya, tentang kata, tentang pemikiran dan sebagainya. Orang-orang Yunani menganggap bahwa hikmat bijaksana itu kan paling utama. Makanya melahirkan banyak filsafat. Tapi dalam versi Yohanes tidak melihat Logos dalam pengertian seperti pengertian Yunani bahwa hanya sekedar kata-kata yang abstrak, kebijaksanaan yang abstrak. Yohanes melihat bahwa Logos itu sebenarnya adalah satu pribadi. Ya, dan itulah pribadi kedua dari Tritunggal. Nah, lalu akhirnya dia menjelma jadi manusia. Nah, kata atau firman itu kan berfungsi memperkenalkan. Semakin Bapak banyak mengeluarkan kata-kata, saya akan makin mengenal Bapak lebih banyak kan. Nah, semakin saya sedikit ngomong, keluarkan kata, Bapak sedikit mengenal saya. Nah, Yesus itu disebut sang kata. Sang kata. Sang firman. Ya, sehingga melalui kehadiran dia di dunia inilah orang bisa mengenal Allah sesungguhnya seperti apa itu terlihat dari dirinya. Masalahnya gini, Pak. Yang sering dibawa rada melenceng sedikit ini adalah kemanusiaan Yesus. Karena Yesus ini kan ya memungkinkan dong bisa berbuat dosa. Ya digoda dong, dia godain cewek-cewek seperti kata Stephen Erastus misalnya gitu ya. Sehingga seakan-akan ada satu frame, ada waktu tertentu di mana wah ini kerasukan Roh Kudus jadi Tuhan. Ada titik ini di sini nih dimulai jadi Tuhan. Di sini masih jadi manusia. Bagaimana penjelasan teologis yang benar mengenai hal itu? Nah, sekarang kalau dia hanya manusia yang kemasukan Roh atau kemasukan Logos, Pak. Terus akhirnya seperti yang mereka katakan bahwa semua yang Yesus katakan itu adalah Logos itu. Makanya Erastus Sabdono tidak percaya Yesus itu sudah ada sebelum dilahirkan. Tapi ketika dia bahas soal sebelum Abraham jadi aku ada, itu bukan Yesus, itu Logos. Nah, jadi dengan kata lain dia hanya seorang manusia yang dimasuki oleh Logos. Terus semua yang dia ucapkan itu semua dari Logos. Maka sebenarnya Yesus itu manusia sungguh-sungguh enggak. Jangan-jangan hanya tubuh manusia dan pikiran semua Logos. Terus pikiran dia sebagai manusia itu apa? Di mana? Nah, maka disinilah yang pernah terjadi dalam sejarah. Ada satu teolog namanya Apollinarius. Dia mengatakan bahwa Yesus itu punya tubuh manusia, tapi mainnya itu adalah Allah. Nah, sehingga semua yang dia katakan itu adalah dari Allah. Tapi itu berarti bahwa pikiran manusia nggak nyala. Maka Apollinarius itu mengkorupsi kemanusiaan Kristus. Ya, jadi sepanjang sejarahnya ada yang mereduksi kealahan, ada yang mereduksi kemanusiaan. Nah, Erastus ini kelihatannya dia mereduksi kealahan. Jadi aliran seperti ini tidak menyetujui Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Kira-kira begitu. Yes, tapi mau bahasa Erastus lebih baik dia bilang 100% Allah. Karena nanti dia ngeles, oh saya percaya Yesus 100% Tuhan. Ya. Tapi kan Allah kan tidak.
Ya, jadi 100, karena itulah dia bilang kan, kita tuh tidak membutuhkan Yesus yang 100% Allah. Kalau dia bukan 100% Allah, apa ruginya bagi kamu? Tapi kalau dia bukan 100% manusia, kita mau telah di siapa? Dengan kata lain, bagi dia, Yesus 100% manusia, tapi bukan 100% Allah. Oke, sekarang closing statement Pak Ezra yang paling singkat, jelas, padat mengenai pemahaman Yesus sebagai manusia, sebagai Tuhan, dan sebagai juru selamat manusia. Silakan Pak. Kalau kita ini kan kembali pada masalah Erastus, dia tidak percaya Yesus Allah. Tapi kalau kita lihat kesaksian Alkitab kan 100% Allah. Yes. Dia jelma jadi manusia. Tapi yang namanya Allah itu kan nggak bisa stop jadi Allah. Untuk sementara waktu kan, atau seterusnya tidak bisa. Maka kealahannya itu mau bagaimana tetap Allah. Waktu dia menjadi manusia, dia bukan lepaskan kealahannya, dia ngambil ke manusia. Nah kalau begitu dia sudah Allah, ngambil ke manusia berarti Allah manusia. Nah Allah manusia ini menyatu di dalam satu pribadi. Karena itulah kita melihat bahwa kadang-kadang dia bersabda, berkata-kata, bertindak. Oh ini Allah. Kita bisa membedakan itu. Tapi kadang-kadang kata-katanya atau perbuatannya itu menunjukkan kemanusiaan. Kita tidak boleh melihat kealahannya lalu membantah kemanusiaan, atau melihat kemanusiaan lalu membantah. Ya. Ini dua-dua penting, Pak Yos dan juga semua pemirsa. Penebusan dosa itu kan, upah dosa itu kan mati, mau ya. Kalau ada yang mau mengganti manusia, ya dia harus menerima hukumannya dong. Yang itu hukumannya mati. Terus sekarang kalau Allah tinggal di surga, mana bisa mati? Supaya bisa mati, maka perlu jadi manusia. Tapi kalau hanya sekedar mati juga, Pak Yos juga bisa mati kan? Ya kan? Saya juga bisa mati. Tapi apakah nilai kematian itu bisa bersifat menebus orang berdosa? Pak Yos yang mati, Pak Yos manusia berdosa. Saya mati, saya manusia berdosa. Lalu apa arti kematian kita menebus? Tidak bisa. Maka yang harus mati itu manusia, tapi manusia tidak boleh berdosa. Nah, manusia yang tidak berdosa hanyalah manusia jelma. Karena itulah maka dia harus manusia 100% supaya dia bisa mati. Tapi dia harus 100% Allah supaya kealahan itu memberi makna, memberi nilai kepada kemanusiaan itu yang bersifat menebus semua orang. Nah, kalau juru selamat kita itu hanya manusia, seperti kata Uskup Mole, kalau juru selamatnya hanya manusia, itu sama seperti jembatan yang putih di tengah jalan. Gak nyampe, gitu loh. Ya. Gak nyampe. Dan pada saat yang sama ketika kemanusiaan Yesus dan kealahannya menjadi satu, ini bukan berarti Allah Bapa di surga lagi kosong dan Roh Kudus juga belum datang kucuk-kucuk untuk setelah Yesus bangkit gitu. Kondisinya seperti itu kan Pak? Yesus sendiri itu Allah. Dia sendiri Ya. Allah. Memang mereka menyatu, tetapi kesatuan hakikat, bukan kesatuan pribadi. Ya. Dan tidak satu pribadi, ya seperti saya merasuki Pak Yos. Sekarang nih, kalau saya merasuki tubuh Pak Yos kan, terus Pak Yos bisa ngomong segala macam, semuanya itu pikiran saya kan, berarti kemanusiaan Pak Yos. Kalau saya yang ngomong dari Pak Yos dan katanya Pak Yosnya hanya corong saya, terus pikirannya Pak Yos itu di mana? Berarti nggak berfungsi kan? Kalau Yesus itu hanya sebagai corongnya Allah, maka dia pikirannya itu tidak jalan. Maka dia akhirnya menjadi tidak 100% manusia. Jadi Erastus itu sudah mereduksi kealahan sampai habis. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, kemanusiaan pun dia reduksi. Itu Yesus tidak sungguh-sungguh manusia kalau semua pikirannya itu hanya dari Allah. Tapi kan sudah dibantah Pak, bahwa beliau tidak mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat. Beliau percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Pertanyaannya, apakah dia percaya Yesus juru selamat sesungguhnya asli? Maka dia pasti akan jawab bukan. Karena Yesus hanya pelaksana juru selamat. Bapalah, Yahweh lah juru selamat sesungguhnya. Jadi kalau hanya sekedar memantap, saya percaya Yesus juru selamat. Ya, memang. Tapi juru selamat seperti apa? Sekarang tanya, percaya Yesus Allah? Dia pasti percaya. Tapi Allah yang setara dengan Allah Bapa? Pasti tidak. Jadi akhirnya Allah apa? Allah minor. Dan Pak tahu, konsep tentang ada Allah satu besar, satu kecil, satu sedang, dan lain sebagainya, itu konsep paganisme. Paganisme. Dalam agama-agama Yunani ada satu dewa yang lebih hebat dari dewa yang lain. Dewa yang lain takluk di bawah dewa yang lain. Jadi sementara Erastus mau menuduh bahwa konsep inkarnasi itu pagan, justru konsep tentang alam mayor, alam minor itu justru Itu pagan.
salah satu pandangan juga menganalogikan ketritunggalan Allah seperti misalnya saya sebagai pekerja di kantor, karyawan kantor. Lalu ketika saya di gereja jadi gembala, lalu ketika saya di rumah jadi kepala rumah tangga. Ini juga sebetulnya analogi-analogi yang salah tentang ketritunggalan gitu Pak ya. Ya, karena itu apa tadi? Kepala rumah tangga? Ya, kalau rumah tangga. Apalagi? Lalu di perusahaan dia jadi direktur misalnya, jadi kepala dari kantor gitu. Lalu ketika ada di gereja jadi gembala misalnya. Jadi gembala, kepala kantor, kepala rumah tangga. Bisa ngobrol bertiga nggak? Ngopi gitu ya? Bisa tuh tiga pihak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, orangnya satu ya. Ya. Tapi kan Bapak anak kudus kan bisa. Jadi berhati-hati ketika kita memberikan analogi, tujuannya mau mempermudah tapi akhirnya terjebak pada kesalahan. Ya. Dan itulah Sabellianisme. Dari paganisme sekarang Sabellianisme. Ya. Jadi sebenarnya doktrin Erasmus itu adalah kemunculan kembali bidat-bidat masa lalu yang dimodifikasi. Jadi ada unsur Sabelliusnya, Ariusnya, Apollinariusnya. Beliau mix sedemikian rupa lalu membentukkan sesuatu yang para pengkhotbah bilang tidak ada yang baru di kolam belakang. Sama seperti Arius tuh Pak, saksi Yehova dia kan bereinkarnasi menjadi saksi Yehova. Tapi hebatnya Erasmus adalah dia mix semuanya. Jadi sebenarnya dia borong itu bidat-bidat masa lalu. Dia borong lalu mengemasnya dan memberikan baru. Pesan Pak Esra buat sahabat Ngobras dimanapun berada, bagaimana kita menangkal pengajaran-pengajaran yang salah bahkan sesat seperti ini pada konteks ketritunggalan dan keilahian Yesus sebagai juru selamat. Silakan. Intinya begini, gereja Kristen sudah ada 2000 tahun. Berbagai macam aliran sesat, pemahaman sesat sudah muncul dalam sejarah. Dan untuk mengawal semua itu maka para pendahulu kita, bapak-bapak gereja dan lain sebagainya itu telah merumuskan sekian banyak pengakuan iman. Kenapa pengakuan iman dirumuskan? Supaya kita tuh ucapkan berulang-ulang supaya mengatasi bidat-bidat. Biasanya suatu kredo tertentu muncul itu sebagai akibat dari adanya bidat tertentu. Maka dengan belajar dari sejarah sebenarnya kita bisa mengaca. Pertama itu Alkitab, ya kan? Kedua pengakuan iman gereja. Sehingga kalau muncul satu orang yang datang dan menganggap bahwa saudara tidak menemukan ajaran seperti ini dalam konsili manapun, itu berarti Bapak lain sendiri selama 2000 tahun ini ya. Kok lain sendiri Bapak? Apakah Allah telah menutup sebuah kebenaran selama 2000 tahun dari ribuan jutaan orang Kristen dan hanya baru membuka bagi dia? Atau sebenarnya kamu sedang melenceng dari kekristenan selama 2000 tahun? Nah ini rumit itu. Nah karena itulah maka di sini baca Alkitab, belajar Alkitab itu penting. Lihat sejarah gereja itu penting. Nah uang palsu di mana-mana harus mirip uang asli. Warnanya harus sama, gambarnya harus sama, tulisannya harus sama, semua harus sama. Tapi hanya orang-orang yang terbiasa pegang uang asli lah yang bisa mendeteksi ini palsu. Nah, kita harus belajar tentang firman Tuhan yang asli ya. Kalau pegang uang asli juga jarang-jarang, Pak. Mudah ditipu itu. Ya, mudah ditipu. Nah, karena itulah menghadapi pengajaran-pengajaran sesat ini pentingnya kita itu untuk belajar kebenaran. Makanya kenapa kita bikin Ngobras kan Pak ya? Tujuannya mengangkat isu-isu tertentu untuk dibahas. Ya, dan semuanya kita juga nggak bisa maksa. Saudara ikut kita. Tapi kita kasih pemaparan ini, silahkan dipertimbangkan dan back to the Bible. Gitu aja. Karena semua juga akan anggap back to the Bible. Erasmus juga pakai Alkitab, setan juga pakai Alkitab sewaktu sebab ada tertulis mengenai itu. Ya, tapi tinggal menguji penafsiran. Ada orang komentari saya Pak, ya Bapak kan hanya bermodal tafsir. Ya lupa bahwa Erasmus juga tafsir. Tafsir itu tidak terhindarkan. Nggak bisa, Bapak jangan menafsir Alkitab, Bapak tafsir, saya tidak. Nggak bisa, semua harus tafsir. Ya. Tapi masalahnya tafsiran siapa yang sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran Alkitab yang sesungguhnya itu akan menentukan. Jadi bukan satu tafsir, satu tidak tafsir, tapi tafsiran mana yang mewakili seluruh kebenaran Alkitab dan kaidah-kaidah hermeneutik standar. Wow, puji nama Tuhan, sahabat Ngobras, saya percaya Anda diberkati. Itu sebabnya kita perlu terus punya kehausan, kerinduan untuk belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan.
ikuti Ngobras, Ngobrol Alkitab Santai. Kalau mau belajar lebih lagi, ikuti ISBC, Esra Soru Bible Class. Kalau mau lebih lagi, sekolah Alkitab online. Bahkan dari Esra Soru Bible Class, kita juga sudah disertifikasi dan diakui di STAN, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. Jangan kendor untuk terus kita belajar dan menggali kebenaran firman. Maju terus di dalam pengenalan Tuhan. Terima kasih Pak Esra buat waktunya. Silakan Pak Esra buat closing statement-nya. Oke, baik, thank you saudara untuk perhatiannya, dan kita akan, ya walaupun mungkin dengan keterbatasan waktu yang ada, saya di Kupang, Pak Yos di Jakarta, tapi ada kesempatan biar pendek-pendek begini, kita tetap bikin Yang penting jadi berkah. Ya. Oke, tetap semangat bertumbuh dalam kebenaran. Salam Ngobras. Salam Ngobras. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.